Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min jur'atin ahabba ila Allah ta'ala min jur'ati ghaizin yaqdimuha 'abdun ma qadamaha 'abdun illa mana Allah jaqahu imanan. Tidak ada daripada tegukan jaga banyak itu tegukanlah yang Nabi disukai kepada Allah Ta'ala daripada tegukan marah yang yang marah oleh seorang hamba, lalu marahnya ditahannya, ditakukannya. Tidak ada menahan akan dia oleh seorang hamba tadi, melainkan Allah penuhkan rongganya, Allah penuhkan dadanya. Jadi kalau kita jaga menurut nafsu dia terpedeng dulu, kita bakal menahan. Nah, maka ini Allah isi di batin iman. Ma min da'watin jadbal abdul kalamin Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Tidak ada doa yang berdoa seorang hamba dengan doa tersebut lebih afdal. Nah, lebih afdal karena mengumpulkan jadi kelapangan dunia dan akhiratnya. Nah, apa doanya? Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ada riwayat lain, Allahumma as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wal dunya wal akhirah. Ya kawan kita. Ujar bahasa kita, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau akan keafiatan dalam dunia dan akhiratnya. Nah, kalau kita lihat dunianya afiat, akhiratnya afiat, itu paling lapang hidup. Dunianya kita artinya bahwa Allah Ta'ala memberikan kecukupan kepada kita jauh daripada perbuatan dosa. Akhiratnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan ganjaran yang paling besar. Nah, ini doa yang paling bagus diamalkan. Jadi kawannya aja dong. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Yang mana nyaman dan kuat itu sama aja di doanya dah. Melaporkan belainan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min dambin ajadara ayu ajjilallahu ta'ala sabil uqubatul dunya ma yajurruhu bil akhirati min qati'atir rahimi wal khiyanati wal kadhibi wa inna ajala ta'aban lasatul rahimi hatta inna ahlal baiti yakununa fajaratan fatanhu amwaluhum wa yakthuru adaduhum idza tawasalu." Tidak ada dosa. Nah, tidak ada dosa yang lebih segera yang lebih buat segerakan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang melakukannya. Apa disegerakan? Yaitu siksaannya dalam dunia ini serta siksaan yang Allah simpan akan dia untuk di akhirat nanti. Kesalahan apa itu? Nah, ialah kesalahan orang yang memutuskan hubungan silaturahminya. Hubungan silaturahmi sama dengan memutuskan hubungan keluarga yang dikatakan sini. Hubungan keluarga agar amang lawan akhir kira takuran lagi, ya kan? Nah, kain lawan cucu kata tahu lagi. Nah, ipar kada tahu lagi. Nah, ini silaturahmi ini. Nah, itu hukumannya di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan. Di akhirat kena baginya lagi nih. Kedua khianat. Nah, amanat-amanat yang dibebankan kepada kita lalu kita khianati amanat tersebut. Ya, orang dulu itu bila berkelipat dia bisa lebihan, ya lah. Kita berpasangan
penyakit ke apakah macam-macam, pokoknya menjadi hukuman terhadap dirinya. Dan sesungguhnya yang paling segera perbuatan taat pahalanya, pahalanya dirasakan di dalam dunia ini dua, itu adalah silaturahmi, menghubungi silaturahim tadi, yaitu berhubungan keluarga. Hubungan keluarga bagus, saling memaafkan, saling maafkan, saling tolong-menolong. Nah, sama keluarga tadi. Tambah lagi silaturahmi orang lain. Tapi yang penting utamanya itu rahmi keluarga. Nah, tambah silaturahmi dengan saudara-saudara itu ukhuwah adanya. Ya, itu juga termasuk daripada silaturahmi secara umum. Sehingga adalah bahwa orang ahlul bait mereka itu fasik berataan, fasik orangnya, tapi hartanya subur. Nah, hartanya banyak dan orang anggotanya pun banyak, menjadi keluarga besar. Kenapa? Tidak tawasalu, apabila mereka itu saling menghubungi silaturahminya. Jadi fasik tadi Allah ampuni dosanya, ya kan? Hartanya bertambah, anggotanya banyak, lalu jadi keluarga besar. Nah, ini adalah kelebihan daripada silaturahmi yang Allah segerakan pahalanya. Jadi termasuk daripada pahala tadi ialah harta subur dan orang yang bertambah. Ini pahala di dunianya, pahala akhiratnya lainnya kan. Ma min damin illa walahu indallahi taubatun illa su'ul khuluqi fa innahu la yatubu min damin illa raja'a ila ma huwa syarrun minhu. Nah, tidak ada suatu dosa melainkan baginya insyaallah taala ada taubatnya. Ini akan sebenarnya kembalinya, kecuali orang yang jahat akhlaknya. Nah, jahat akhlak ini termasuk tadi jago pandai untuk mengampu, dia mana khianat. Nah, itu termasuk orang yang jahat akhlaknya. Maka bahwasanya ia tidak tobat dari dosanya, melainkan kembali lagi kepada yang lebih buruk daripada itu, yang lebih jahat daripada itu. Nah, jadi artinya saling bertambah. Jadi oleh karena itu ujar Rasulullah, akhlak yang buruk ini nggak dimana taubatnya. Kalau dosa-dosa lainnya aman mana taubatannya. Nah, tapi kalau jahat akhlak yang buruk ini nggak dimana, karena apa? Ini kepada kufur atau bujur dan sebagainya. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Amin ajurin yang disukarkan illa kitaballahu nanti kata mayakuju min samaril gharsi." Tidak ada seseorang yang menanam akan tanaman, barang aja tanam limau, tanam rambutan daerah, atau tanam capat aja tahu apa misalnya. Mereka menulis oleh Allah Taala baginya pahala sekadar barang yang keluar dari buah yang ditanamnya itu. Nah, menjadi pahala karena ada burung memakannya, ada binatang apa memakannya, ada juga kepala hilang mengambilnya, ya kan? Nah, itu kada hilang, bukan sia-sia, kesemuanya jadi pahalanya. Nah, untuk menungkabun nih. Nah, untuk benar karena semua buahnya tadi dimakan manusia, dimakan oleh binatang, dimakan oleh burung, jadi pahala. Kemudian menurut jadi kawan wasyawna lahu hatta yarda illa kana akan Allah Taala ridhahu. Tidak ada seseorang yang datang dia kepada satu kaum sehingga mereka meluaskan baginya apakah tempatnya atau makanannya sebagainya sehingga dia ridha akan bantuan mereka ini. Mereka adalah berhati-hati Allah, mencapai keridhaan, berhati-hati Allah, yaitu memberikan keridhaan kepada mereka itu. Mereka di kaum tadi ada tamu rupanya datang nih, lalu tahu kami dihormatilah, dilapangkan bakasnya dulu, kemudian makanan siapapun sebagainya. Allah Taala akan berhak memberikan keridhaan kepada mereka yang menerimanya tadi. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Amin walid yali ra'iyatan minal muslimin, fayamuta baghashun lahu illa haramallahu alaihi al-jannah." Tidak
tidak ada seorang pejabat, barangnya petugas pejabat kala, yang ia adalah memimpin rakyatnya daripada kaum muslimin. Kemudian lalu dia meninggal dunia, namun dia itu menipu kepada mereka. Nah, apakah salahnya menipu kepada ulamanya? Mereka Allah haramkan atasnya surga. Nah, jauh masuk surga, baunya surga kalau macamnya ialah dia haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min 'abdin kanat lahu niyatun bi adainihi illa kana min Allah ya'unun." Rawahu Aisyah. Tidak ada seorang hamba yang ada baginya niat apa? Niat untuk membayar utangnya. Itu utang rahasia sebi, tapi di hati ini berniat aku keluar dari hati dibayar utang ini. Nah, mereka adalah baginya daripada Allah pertolongan. Nah, di kapan-kapan kita itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya, dia dapat melunaskan utangnya. Nah, kemudian cara bayar maka memang ada harapan lagi. Nah, bahkan bayarnya nggak begitu cepat. Nah, kadang-kadang saya ada pikiran kayak itu. Bayar saja pelet ini kan juga nang dua aja lah. Walaupun itu tapi kita pernah dijualkan satu dua itu seorang wali bermimpi dia ada dimasukkan ke dalam surga, artinya dihalau ke surga. Hendak masuk ke surga diperiksa sekalinya sekalinya kesulitan gigi, lalu mengambil apa ranting apa kayu orang juga kepada ada. Nah, mau gigi sekali itu aja salahnya, tahan menghadang orang yang kayunya nanti ada dulu, ambat itu apalagi makanan lah. Nah, itu udah kepada kami dulu kan buat gini tuh, yaitu ada kamus juga dulu ada halal lawan apa namanya, dia boleh nang apa namanya nang itu tadi kayunya minta tadi anunya apa jadi itu lah, ya kayak tugas pemimpin dari bangsa. Nah, jadi kalau kita berusaha dengan niat bayar, walaupun berapa banyaknya, insya Allah Allah berikan kemudahan untuk bayar hutang. Tapi punya tidak membayarnya, lama-lama ibadah sampai tak mati. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasna'ihi Allahu ra'iyatan, falam yahutaha bi nasihatin illa lam yaj'al jannah." Tidak seorang hamba yang dia telah diberikan jabatan oleh Allah Ta'ala untuk memimpin rakyatnya, namun dia tidak turun untuk memberikan nasihat kepada mereka, dia tidak akan dapat baunya surga. Jauh masuk itu. Kadang bisa bersihati, kadang tahu baginya. Rawahu Musliman makin berjasa Al-Musani. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكانت منها أذانب فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما يأتي عان لا تمسك ماء وتميت كلأ فذلك مثل من بقي في دين الله ونفعه وبعث له به فعلمه وعلمه ومثل ما لم ينفع كدرسا ولم يقبل الله تعالى ursil bihi. Gambaran contoh misal orang misal sesuatu yang telah diutus oleh Allah, yakni yang diutus oleh Allah kepada untuk membawanya apa itu petunjuk dan ilmu. Petunjuknya Rasulullah dan ilmu yang oleh Rasulullah itu gambarannya oleh Rasulullah seperti hujan yang banyak, hujan lebat. Hujan lebat ini menimpa suatu bumi tanah, maka adalah tanah tadi bagus, tanahnya bersih, menerima kedatangan air, lalu langsung saja menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak.
Jadi sebab banyu tadi lah, tanah tadi siap menerima banyu datang tadi, akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala rumput-rumput yang banyak. Dan ada juga di antara bumi itu adalah yang kering atau yang kita karas, yang menahan akan air. Nah, banyu kada dihisapnya, cuma ditampungnya aja, lubangnya udah ditampungnya aja. Maka Allah memberikan manfaat dengannya ke manusia dengan banyu tadi. Banyu kada tumbuh tanaman tadi, orang kau cibuk sama minum. Lalu mereka minum dan mereka menuangkan air untuk mandi dan mereka menanam menggunakan banyu itu tadi. Nah, dan kemudian hujan tadi menimpa lagi di antaranya kelompok yang lain, yakni tanah yang lain. Yang mana tanah yang lain tadi adalah licin, tidak dapat menahani air dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Banyu tadi hilang saja, keadaan apa ada ketahan. Nah, kemudian kada menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanah keras pada aspalnya. Jadi contoh yang demikian adalah gambaran seumpama orang yang paham dalam agama Allah dan Allah memberikan manfaat akan dia apa yang aku utuskan kepadanya dengannya. Nah, lalu dipelajarinya dan diajarkannya. Itu tunjuk tadi. Nah, itu sama tanah tadi. Jadi hati orang yang menerimanya ini hatinya subur, menerima ilmu, menerima petunjuk. Kemudian dia adalah memberikan manfaat kepada orang banyak. Dia tahu, dia diajarkannya ilmu yang ada, yang didapatnya tadi, petunjuk tadi jelasannya kepada orang lain. Nah, maka orang dapat manfaatnya. Dan seumpama orang yang tidak mengangkat sama sekali akan kepalanya, artinya tidak menerima ajaran dan petunjuk tadi, dan tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus aku dengan dia. Nah, ya tadi ada di tanahnya karas tadi, banyu menampung banyu ada, mulai banyu buka, banyu gereja. Nah itu gambarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mimma yurid yanzuru ila wajhi walidayhi nazar rahmatin, ila kataballahu lahu bi hajatan maqulatan mabruratan." Tidak ada seseorang yang memandang kepada wajah rumah bapaknya dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Lihat rumah bapak, ya, walaupun Tuhan sudah keriput orangnya, tapi pandangan penuh kasih sayang. Dinyatakannya jasa orang tuanya, ya, lagi aku selalu juga kanakan sekolah, masya Allah, sidin menjaga sampai ini dah, sampai dikawinkan, sampai baru akan pulang. Jadi lalu pandangan kasih sayang kepada orang tuanya, laki-laki dan perempuan. Malaikat menulis oleh Allah Ta'ala dengan dia pahala haji yang makbul. Nah, ada kali itu haji ini lah. Jadi baru ada duitnya, dulu melihat rumah orang tua orang. Nah, bila masih ada itu orang tua nih, jauh pada rumah, dia lagi ada hari ya dapat pahala haji. Bawa duit bang dong, bawa sini itu aja, bawa kos haji. Bahkan ada gampangan sini sana, lapang menang ini sini. Nah, walaupun aku negeri tapi kerja ada di sini. Kalau udah bersih pada hari. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Makin sabahin yusbihul ibadu fihi illa wasalihun yasruh ayyuhal khalaiqu sabbihul malikal qudus." Tidak ada waktu pagi yang berpagi-pagi oleh hamba Allah padanya. Malaikat berteriak. Nah, malaikat berteriak nih. Apa aja malaikat? Wahai makhluknya Allah nih, bertasbihlah kamu kepada Tuhan Al-Malikal Qudus, Tuhan yang adalah Maharaja, Maha Kudus, Maha Suci. Nah, jadi
ya sembahyang makhluk. Subhanallah, 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 tambah lagi dan sesudahnya. Nah, tambah lagi sembahyang tasbih. Nah ini ya sudah kita melaksanakan teriakan malaikat dalam kita. Bertasbihlah kepada Tuhan yang Maha Raja, Tuhan dan Maha Suci. Ma min abdin yamur bi qabri rajulin kana yarzuqu dunya wa sallimu alaihi la arafahu wa radda alaihi. Dan tidak ada ujar Rasulullah seorang hamba melalui kuburan seseorang yang adalah ya kenal dia dalam dunia dulu. Nah, ini kuburan semalam kawal bisa rajin merambai dulu aja. Nah, dunia kubur itu. Nah, apa? Lalu yang memberi salam kepada kubur ini, melainkan dia mengenalnya dan dia menyahut salam atasnya. Amin. Ya waalaikumsalam. Nah, jadi oleh itu kita disunatkan ziarah kubur itu udah itu ada manfaatnya nih untuk memberi salam kepada makabir dan mendoakannya, mudah-mudahan mereka dapat rahmat dan mudah-mudahan diberikan kelapangan dalam kuburnya, mudah-mudahan kuburnya Rabbul yang berjannah, taman dari taman surga dan jauhkan oleh Allah Ta'ala daripada operator dan paninira, yakni daripada lubang dan daripada lubang neraka. Jadi ada yang melakukan sunat ziarah kubur tadi kan namanya banyak kubur kawal kita semalam lah. Salam nanti. Ma min yaumin yamamin muslimin yamutu yaumal jum'ati laulatal jum'ati lawaqallahu fitnatal qabri. Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah melepaskan dia akan ujian di dalam kubur. Jadi pada suatu ayat pertanyaan muka nakir ini lapangannya kadang-kadang menjadi kesulitan untuk menjawabnya. Nah, ini orang mati hari Jumat atau malam Jumat. Udah hari udah hari Jumat atau malam Jumat. Jadi bila hari Jumat barat tuh bagi ingat saya. Nah, ini kita berdoa gitu. Ya Allah, masukkan aku pada hari Jumat atau malam Jumat. Ya bila pada hari Jumat bagi ingat saya itu. Nah, berharap dijawabkan oleh Allah Ta'ala akan ujian dalam kubur. Jadi antara ujian yang pertanyaan umat nakir. Nah, ma min musallin illa wa nakunan yaminihi wa manakunan yasarihi fa inna tamaha araja biha wa illa nutimaha darabia biha wajah. Tidak ada ujar Rasulullah orang yang sembahyang melainkan ada malaikat di sebelah kanannya, di malaikat sebelah kirinya menjaga sembahyang ini. Maka jika disempurnakannya sembahyang ini, maka dua orang malaikat tadi naik ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa sembahyangnya. Jika dia tidak menyempurnakan sembahyangnya, nah ini barang buruk ini sembahyang nih. Niscaya keduanya memukul dengan salah mereka wajahnya, dihampasakannya ke wajahnya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini semuanya kita lah sempurna aja tadi. Dibawa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh dua orang malaikat kanan kiri kita tadi. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min musibatin tusibul muslimah illa kafallahu biha anhu hatta syaukatu yashaquha. Tidak ada musibah yang menimpa kepada seorang muslim melainkan Allah tebus dengan dia kesalahan-kesalahannya. Nah, Allah tebus kesalahan-kesalahan kita daripada dengan musibah yang menimpa kita tadi. Sehingga duri yang menusuk akan dia kita tutup paku atau terjejak duri dahan duri misalnya. Itu adalah musibah semacam itu juga menebus daripada segala kesalahan-kesalahan kita. Yang terakhir sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana halal walidun waladahu abdallah min adabin hasanin. Tidak ada satu pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih afdal daripada adab yang baik. Nah,
paling berharga daripada pemberian duit. Memberi duit habis sudah saja. Ini memberikan akhlak kepadanya dapat dirasakannya seumur hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Allah. Allahumma